Semua obat, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, terletak dalam penyerahan diri di hadapan Allah. Memutus kausalitas, mengosongkan diri dari Tuhan-Tuhan selain Tuhan Al-Haq. Terapi yang manjur terletak dalam pengesaan Allah menurut hati, bukan lisan. Tauhid dan zuhud, keduanya tidak ada dalam tubuh atau lisan. Tauhid terletak dalam hati, zuhud dalam hati, makrifat dalam hati, takwa dalam hati, pengetahuan tentang Allah di hati, cinta Allah dalam hati, dekat dengannya juga dalam hati. Jadi perangkat-perangkat keutamaan, perangkat-perangkat kemuliaan hidup itu sebagian besar adanya dalam hati. Ini di beberapa sesi sering kita jelaskan. Lah terus akal di mana, Pak? Akal itu pasukan yang sangat kuat. Rasio itu kalau bahasanya Imam Ghazali panglima perang. Dialah nanti yang memberdayakan segala yang ada di hati tadi. Cinta itu ada di hati. Bagaimana kita mengelola cinta, bagaimana kita memanifestasikan cinta dalam hidup kita, itu akal kita sangat diperlukan. Karena kalau tidak, mungkin jangan-jangan mau kita membahagiakan yang kita cintai, hasilnya malah menyusahkan yang kita cintai. Di situ gunanya akal. Jadi makanya sering saya ditanya, Pak, kalau orang sudah jatuh cinta lupa segalanya itu kan boleh-boleh saja Pak melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Tidak. Jadi mencintai, jatuh cinta itu satu hal, bagaimana kita menjalankan, mewujudkan ideal-ideal cinta itu hal yang lain. Maka teman-teman juga harus pintar melakukan manajemen cinta. Kalau bahasanya Erich Fromm dulu namanya seni mencintai. Seni mencintai ya, bukan seni bercinta ya. Karena kalau bahasa Indonesia seni bercinta itu maksudnya beda. Seni mencintai. Bagaimana mencintai yang bertanggung jawab. Bagaimana mencintai yang tidak merusak. Baik yang dicintai maupun kita yang mencintai. Mengapa kok kita yang mencintai jangan rusak? Lah kalau kita rusak nanti yang mencintai siapa? Yang menghidupkan cinta siapa? Baik, jadi letaknya mahabbah ada di dalam hati. Berarti apa? Kalau hati rusak, hati gelap, hati salah orientasi, ya segala kemuliaan tadi bisa rusak, bisa gelap, bisa salah orientasi termasuk cinta. Jadi ada orang yang jatuh cinta melakukan banyak perbuatan yang akhirnya malah menghancurkan nilai cinta itu sendiri. Pasti bukan cintanya yang salah, tapi hatimu yang gelap. Kamu kehilangan orientasi, kehilangan kiblat, sehingga cinta itu kamu jalankan dengan cara yang negatif. Akhirnya sesuatu yang mulia jadi rusak. Sering saya jelaskan ya, kalau ada air bersih atau ada susu yang bersih dimasukkan dalam wadah yang kotor beracun, itu yang terjadi adalah susunya jadi susu beracun, bukan wadah bersusu. Kebalik. Jadi kalau ada wadah yang kotor dan beracun diberi susu yang bersih, pasti susunya jadi kotor. Hati kita juga begitu, dia tempat bersemayamnya cinta. Kalau hatinya rusak, kotor, keruh, beracun, diisi cinta yang mulia, yang suci, hasilnya kayak susu tadi. Susunya bisa jadi beracun. Itu yang membuat kadang-kadang orang salah paham cinta itu menyengsarakan.
cinta itu menyakitkan. Cinta itu, ya mungkin cinta itu menyakitkan karena mungkin kemarin hatimu isinya banyak pamrih-pamrih kotor duniawi misalnya. Masuk Pak, saya sakit sekali Pak. Saya pacaran itu berapa tahun, pegang tangan aja belum dapat misalnya. Pikiranmu ke situ terus. Akhirnya kamu sakit sendiri, salahmu dewe, targetmu ke sana. Nah mungkin sama Allah juga begitu. Saya itu sebenarnya ya ingin dekat cinta sama Allah, tapi saya berdoa tidak dikasih-kasih Pak. Saya pingin misalnya nilai saya asal jangan tidak lulus saja. Ada yang tidak lulus, padahal saya berdoa sudah mati-matian itu Pak. Saya pakai puasa segala saya pakai. Ternyata tetap terancam DO saya. Di mana Allah ini? Ya misalnya nulis, ya isimu, batinmu, wadahmu memang keruh. Kamu isi cinta, cintanya jadi ikut keruh. Maka penting kesadaran letaknya mahabbah itu di hati. Berarti apa? Jagalah hatimu. Jernihkan hatimu agar kalau cinta masuk, dia tetap dalam kemuliaan kejernihannya. Karena kalau tidak, ya itu tadi, barang baik bisa jadi kotor.